Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang rangkaian listrik searah. Oke, langsung kita menuju ke persoalannya. Di sini persoalannya disajikan sebuah gambar rangkaian listrik. Di sini rangkaian listrik terdiri dari 3 resistor ya. R1 4 ohm, R2 6 ohm, dan R3 10 ohm. Dan kita lihat rangkaian ini dihubungkan dengan 2 buah sumber tegangan, yaitu E1 6 volt dan E2 9 volt. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, ini rangkaiannya adalah rangkaian 2 loop. Artinya 2 loop apa? Di sini ini 1 loop ya, dan di sini 1 loop lagi ya. Ini saya coba berikan contoh. Jadi ini ada, kalau kita anggap ini loop 1 dan ini loop 2. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dengan rangkaian dengan 2 loop ini gitu. Di sini kita menerapkan konsep dari hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, dan hukum Ohm. Ya, konsepnya itu yang akan kita gunakan. Oke, kita menuju ke persoalannya. Disajikan rangkaian listrik searah seperti ini, tidak ada yang tertutup, artinya semua arus mengalir. Pertanyaannya, tentukan daya listrik pada R2 selama 1,5 menit. Berapa sih daya listrik ini di R2 ini selama 1,5 menit? Oke, kita menuju aja ke sasaran, yaitu apa? Pertanyaannya adalah berapa daya listrik. Maka kita ingat apa sih rumus daya listrik itu, gitu. Apa ya rumus daya listrik? Untuk rangkaian listrik searah ya, rumus daya listrik itu bisa mengambil 2 bentuk. Ini untuk diingat ya, yaitu daya listrik sama dengan tegangan dikali kuat arus, atau boleh juga dia mengambil bentuk daya listrik adalah arus listrik yang mengalir dikuadratkan kemudian dikalikan dengan resistornya, atau berapa besar tahanan listriknya ya. Kita bisa mengambil 2 bentuk ini, atau boleh dituliskan gini sajalah, I kali R dikali I ya. Jadi jelas kalau di atas tegangan dikali arus. Kalau pertanyaannya pada R2, berarti kita harus tahu tegangan pada R2 dan kuat arus pada R2. Ada 2 besaran harus kita cari, baru kita bisa menentukan berapa daya listrik pada R2 nya. Nah, kalau kita gunakan yang kedua, I arus yang mengalir pada R2 dikali dengan berapa besarnya R2. Oke, R2 udah diketahui 6 ohm, dan dikali lagi dengan arusnya. Jadi arusnya dikali 2 kali, makanya dinyatakan dengan I kuadrat R. Oke, sepertinya kita bagus menggunakan yang kedua. Kenapa?
Karena dengan menggunakan yang kedua ini tugas kita hanya satu, yaitu mencari kuat arus yang mengalir pada R2. Oke ya, bagaimana caranya? Caranya kita gunakan konsep hukum Kirchhoff. Caranya yang pertama adalah kita harus membuat asumsi dulu pada salah satu titik cabang pada rangkaian. Nah, di sini kita asumsikan gini. Kita mulai dari titik cabang ini. Ya. Kita mulai dari titik cabang. Kita sebut sajalah dia titik cabang A. Karena pada rangkaian ini ada dua buah percabangannya, A dan di bawahnya ini ada titik cabang B. Nah, kita mulai dari salah satu titik cabang ini, bebas terserah, bisa dari A, bisa dari B. Di sini saya mencontohkan, saya memulai dari A. Di A bagaimana ya? Di A saya anggap ini ada arus yang mengalir dari R3 ini menuju A. Sampai di persimpangan, arus ini terpecah. Yang satu mengalir ke kanan, yang satu mengalir ke kiri. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tandai saja gitu. Ya, ini misalnya kita anggap arus yang mengalir ke kanan ini adalah arus yang dari R3. Oke lah, kita sebut dia sebagai I3 karena ada 3 titik cabang ya. Kita nyatakan dia sebagai I3. Kemudian yang mengalir ke kanan ini sebagai I2. Kenapa? Karena I3 akan terpecah menjadi I2, dan yang mengalir kemari ini adalah I1. Kita lanjutkan bagaimana? Kita lanjutkan, kita ikuti arahnya I1. I1 kemari, berarti ini juga masih I1 ya. Kemudian I1 nya juga kemari melewati R1, kemudian dia juga melewati R2. Sehingga apa? Sehingga yang mau kita cari adalah I1. Kenapa? Karena yang melewati R2 I1. Untuk kita menjawab persoalannya di sini nanti. Baik, kita lanjutkan. Berarti I1 bagaimana? Ini I1, terus dia menuju ke titik percabangan B. Sampai titik percabangan B, dia akan terpecah lagi. Kemana? Ya. Ada yang naik ke atas. Yang naik ke atas apa? I3 ya. Kemudian ada yang lurus. Yang lurus bagaimana gitu? Apa dia lurus? Tidak. Setelah dia ketemu di titik cabang, maka kita lanjutkan I2. I2 arahnya, kita ikuti aja arah dari yang pertama kita nyatakan tadi. Ini arahnya I2. Maka di sini I2-nya ini. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini. Nah, setelah kita buat pernyataan arusnya, baru kita gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm bagaimana? Di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah GGL atau jumlah tegangan listrik sama dengan jumlah kuat arus dikali dengan tahanan listrik. Ya, seperti itu. Karena di sini ada dua loop, sekarang kita fokus ke loopnya. Berarti kalau ini kita nyatakan tadi sebagai loop 1 ya, ini kita nyatakan sebagai loop 1, maka ini kita nyatakan sebagai loop 2.
maka dia akan ada 2 loop di sini. Oke, kita awali dengan loop 1. Pada loop 1 hukum Ohm akan berbentuk bagaimana, dan gitu. Pada loop 1 hukum Ohm akan berbentuk bagaimana, ya. Kita coba fokus pada loop 1. Jadi pada loop 1 hukum Ohm mengambil bentuk pada loop 1. Di sini hukum Ohm mengambil bentuk pada loop 1. Ini arah arus, kita lihat tadi yang sudah kita buat ya, arah arus ke kiri, dan di sini E1 ini kutub positif, ini kutub negatif, berarti E1 bernilai positif, ya. Kita nyatakan di sini E1 sama dengan, ada lagi E lagi? Nggak ada ya, cuma ada E1 pada loop 1, berarti sama dengan I. Ada berapa I nya pada loop 1? Ada I1 dan ada I3, maka langsung saja kita nyatakan I1 melewati apa saja? I1 melewati R1 dan R2. Maka kita tuliskan di sini I1 dikali R1 ditambah R2. Ini maknanya ya, I1 ini melewati R1 dan melewati R2. Maka di sini akan terjadi tegangan, yaitu tegangan pada R1 dan tegangan pada R2. Terus apalagi? Ada I3. I3 melewati R3. Lalu kita tambah I3 dikali R3. Nah, kita sudah dapatkan pernyataan untuk hukum Ohm pada loop 1. Ya. Lalu kita lanjutkan di loop 2-nya. Pada loop 2-nya bagaimana bentuk hukum Ohmnya? Kita lihat loop 2 ini, arusnya I2 ya. Nah, berarti kita anggap begini dia mengalir. Sedangkan yang di sini ini begini mengalir arusnya. Pada loop 2 begini mengalir arusnya. Oke. Kita menyatakan hukum Ohmnya di sini untuk loop 2. Pada loop 2 dia di sini melewati E2 ya. Hanya E2 sumber tegangannya. Oke, maka positif atau negatif? Kalau kita lihat di sini arah arusnya keluar dari kutub positif, ya kita anggap ya positif. Maka ini E2 sama dengan apa gitu. I2 ada melewati resistor enggak? I2 tidak melewati resistor. I2 cuma sampai sini ya. I2 itu hanya sampai sini. Yang melewati resistor apa? I3. Searah dengan loopnya, searah. Maka langsung kita tuliskan di sini E2 sama dengan
I3 R3. Nah, kita sudah dapatkan pernyataan ya, ataupun bentuk hukum pada rangkaian ini. Ingat tadi apa yang mau kita cari? Kita mau mencari di sini adalah I yang melewati R2, yaitu I berapa? I1. Oke ya. I1 melewati R2. Maka kita akan fokus mencari I1. I1 muncul pada persamaan 1. I3 kalau kita lihat seperti ini. Bagaimana kita melakukan penyelesaiannya? Karena ini dua loop ya, maka kita bisa lakukan dengan cara menyelesaikan seperti menyelesaikan matematik dua variabel. Jadi otomatis ini I3 R3, ini I3 R3. Kalau di sini kita kurangkan, maka ini 0 ya. Ini 0. Sehingga kita hanya tinggal punya E1 dikurang E2 sama dengan itu. Oke, sehingga kita hanya tinggal dapatkan di sini persamaannya menjadi E1 dikurang E2 sama dengan I1 dikali R1 ditambah R2. Nah, kalau sudah demikian, kita masukkan saja ini nilainya. E1 berapa sih? Baik ya, kita lanjutkan. E1 nya berapa? E1 nya 6 volt. Berarti 6 dikurang E2 nya berapa? E2 nya 9. E2 nya 9 sama dengan I1 dikali R1 tambah R2 berapa? R1 nya 4, R2 nya 6, berarti 10. Sehingga kita dapatkan persamaan 6 kurang 9 sama dengan I1 dikali 10. Kita dapatkan persamaan itu. Sehingga dengan demikian I1 bisa kita tentukan berapa besarnya. 6 kurang 9 adalah min 3. I1 dikali 10, 10 I1. Maka di sini kita dapatkan I1 sama dengan min 3 per 10. Berarti berapa? Min 0,3 ampere. Kok min? Ya, kita tadi menganggap arusnya itu I1 mengalirnya begini. Ternyata hasilnya min. Ternyata yang sebenarnya arusnya itu mengalirnya berlawanan arah dengan andaian yang kita buat. Nggak masalah. Jadi berapa besarnya arus pada R2? Min 3 atau 3? Kita ambil saja nilai mutlaknya, yaitu positif 3. Nah, dengan demikian kita sudah dapatkan di sini arus yang mengalir pada R2 adalah 0,3 ampere.
Jadi dengan demikian berapa sih daya listriknya? Berarti daya listriknya P sama dengan 0,3 gitu ya, dikali 0,3 langsung dikali sama R. R-nya R berapa? R-nya R2, kita ambil 6, lalu dikali lagi dengan 0,3. Inilah dia daya listriknya. Baik ya, kita dapatkan daya listriknya. Berapa berarti 0,9 dikali 6? Berapa? Ayo, 0,9 dikali 6. 9 kali 6 berapa? 9 kali 6 berapa? Yuk. 9 kali 6 56. Berarti berapa dayanya? 0,56 watt. Apa itu maksudnya watt? Watt itu daya dalam 1 detik. Pertanyaan di sini, berapa daya listrik selama 1,5 menit? Kalau dalam 1 detik 0,56. Berarti kalau untuk 1,5 menit berapa? Tentu bisa kita cari dalam 1,5 menit. Berapa berarti? 0,56 dikali 1,5 menit berapa detik? 90 detik, sama dengan 0,6 0,56 oke, dikali 90 detik 50,4. Apa ini? Sebenarnya joule. Jadi seperti inilah penjelasan dari persoalan rangkaian listrik searah seperti yang disajikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.